Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan diberikan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Untuk itu, semoga kita semua diberikan kelancaran di dalam mengerjakan kegiatan kita, yaitu melaksanakan pembelajaran tersebut. Untuk itu kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Materi untuk pertama kali pertemuan di kelas 5 yaitu surat Atin. Surat Atin terdapat di dalam kitab suci agama Islam, kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana kitab suci Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril. Kita sebagai seorang muslim tentunya wajib untuk mempelajari dan mengamalkan, karena dengan mengamalkan kitab suci Al-Quran berarti kita sudah melaksanakan salah satu keimanan kita, yaitu percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di dalam surah Atin ini terdapat 8 ayat, urutan ke-95, dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah? Karena surah Atin adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Marilah kita sama-sama membaca terlebih dahulu surah Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Setelah membaca surah Atin, maka dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itulah yang dianjurkan doa di dalam membaca surah Atin. Atin artinya buah tin. Dalam kandungan surah Atin, ayat pertama yaitu Allah bersumpah demi buah tin. Mengapa demikian? Allah menyebut buah tin dan buah zaitun karena tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin juga bisa berfungsi sebagai obat yang banyak manfaatnya, seperti memperhalus fisik, mengencerkan dahak,
membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Allah berfirman di dalam surah At-Tin ayat kedua, wa turi sinin. Pada ayat kedua ini Allah menyebutkan nama gunung atau bukit Sinai, yaitu tempat bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi dan diangkat menjadi nabi Allah. Maksudnya diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu gunung ini juga sering disebut Jabal Musa atau Gunung Musa. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir dan Palestina, Arab dan Mesopotamia. Pada malam Mi'raj juga Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau atas kesucian tempat tersebut. Wa hadzal baladil amin. Ayat ketiga surah At-Tin menceritakan kota yang aman. Di manakah kota yang aman? Tiada lain adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Mekah disebut kota yang aman karena Mekah adalah kota yang menjadikan keamanan dan keselamatan bagi siapapun yang masuk kota tersebut. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah-sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ketika melaksanakan ibadah haji. Pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk di antara makhluk yang lain. Proses penciptaan manusia pun tidaklah sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Perbedaan manusia dengan makhluk lain yaitu manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak begitu indah dan cantik, elok, dan mempermudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan makhluk yang lain hanya memiliki sebagian yang dimiliki oleh manusia. Manusia pun dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Maka dari itu manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya terjaga kemuliaannya. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Selain jasmani dan rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Pada ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Ayat ini merupakan lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya atau ayat keempat, yakni Allah mengingatkan manusia meskipun manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna, mereka dapat pula menjadi makhluk yang hina. Mereka bisa menjadi makhluk yang hina jika pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-6 tersebut Allah menjelaskan orang-orang yang tidak hina
yaitu mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayat ke-7 tersebut Allah memberikan peringatan kepada manusia dengan adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan dan mempercayai adanya hari pembalasan agar terhindar dari kehinaan. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilaksanakan ketika hati sudah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ayat tersebut adalah ayat penutup, artinya ayat ke-8 yang terdapat dalam surah At-Tin. Allah menutup surah At-Tin dengan penjelasannya, hanya Allah lah hakim yang seadil-adilnya, yang paling bijaksana, yang paling sempurna. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-adlu, al-azim, yang berarti maha adil dan maha agung. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka dengan keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan nikmat bagi orang yang menjalankan amanat atau syariat agama Islam. Nah, di dalam ayat terakhir ini Allah mengingatkan kepada kita, apakah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Maka dianjurkan oleh para ulama ketika membaca surah At-Tin untuk meneruskan bacaannya atau menjawab bacaannya dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya benar dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan yang tadi disebutkan bahwa Allah lah hakim yang maha bijaksana. Jadi kesimpulannya dari kandungan surah At-Tin, pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita harus melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amal. Karena jika manusia tidak mempunyai iman dan amal, maka derajatnya lebih rendah atau hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi selanjutnya. Untuk itu kalian peserta didik bisa mempelajari surah At-Tin ini di dalam Al-Quran juz ke-30 dan dapat melaksanakan deskripsinya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.